Semua karena rendah diri, apapun itu, karena rendah diri. Menurutku ya, masalah sekitar 90% itu karena rendah diri gitu. Misalnya ada seseorang iri ke orang lain, itu sebenarnya karena rendah diri gitu. Marah apapun itu gitu kan, dia tuh rendah diri gitu, rendah diri gitu kan. Kalau bahasa sekarang tuh insecure gitu, kalau bahasa psikologi anxiety gitu ya, overthinking gitu ya. Ya seperti itulah, tapi emang itu akarnya gitu. Semua itu karena rendah diri ya. Misalnya gitu ya, ada orang nyerang saat gitu kan, mengundang drama gitu kan. Sebenarnya dia tuh rendah diri dan nggak pede terhadap dirinya sendiri gitu kan. Kalau tipikal komennya tuh selalu gini gitu kan, selalu membanding-bandingkan gitu. Tapi kebanyakan tuh kalau yang nanya agama gitu, agamamu apa? Nah, kata-kata itu keluar karena rendah diri dan tidak bertuhan dan tidak percaya dengan agamanya gitu kan. Dengan agamanya itu nggak percaya gitu. Makanya nanya gitu. Kalau dia percaya gitu kan, optimis, pede gitu, nggak perlu tuh nanya orang agamamu apa gitu kan. Kenapa selalu ditanyakan itu gitu kan? Karena dia merasa dia memang mungkin mereka inferior gitu, dan lawan yang ditanyanya itu superior gitu. Contoh yang lain gitu. Sebenarnya apapun sih karena rendah diri gitu. Biarlah orang lain nyenggol-nyenggol orang lain, musuhin orang lain apapun, karena rendah diri gitu. Misalnya gitu ya, contoh deh, wah dia ditonton segitu, subbreakernya segitu. Jujur aku nggak pernah gitu memuja-muji orang, oh subbreakernya segini, viewsnya banyak, nggak ada tuh gitu. Misalnya dalam hal apapun gitu, aku nggak pernah gitu meninggikan, mengkultuskan apapun itu nilai gitu sebagai apa modal untuk rendah diri gitu kan. Oh dia segitu, ini segitu, karena dia mengungkapkan misalnya, karena treatment perlakuan itu juga mempengaruhi gitu. Misalnya nih contohnya kita lempar ke sini dulu gitu kan, oh pejabat inilah itulah gitu kan ya. Pejabat pemerintahan konotasinya sudah negatif emang dari dulu sebegitunya gitu kan. Tapi yang orang lain salah itu sebenarnya masyarakatlah yang menciptakan seperti itu, sistemnya yang menciptakan seperti itu gitu kan. Bahkan udah lagu lamanya seperti ini gitu kan, jika ada 4 orang pemabuk dan kamu datang sebagai orang kelima, maka kamu akan menjadi pemabuk gitu. Ya karena itu habitat lingkungan dan sistemnya seperti itu perlakuannya gitu. Dan apapun itu gitu kan, memuji orang lain itu kebanyakan itu karena rendah diri, bukan karena segan atas kompetennya gitu. Karena rendah diri, karena nggak bisa, misalnya aku jadi jago bahasa Chinese, Tiongkok gitu, terus Rusia, terus Jepang misalnya gitu, atau bahasa-bahasa Eropa gitu kan, pasti orang wah cerdas banget dia, jenius banget dia, tanpa disadari dia itu memupuk, memodalkan dirinya untuk rendah diri gitu, padahal semuanya bisa gitu kan. Dan kalau di anime Wang Pak Meng ya gitu ya, yang si botak kuno 1 kali pukulan, meski aku tidak nonton juga gitu, cuma aku nonton klipnya gitu. Siapa yang menentukan batasan gitu, itu mah pikiran sendiri kan gitu. Jadi ya kalau nggak dibatasin itu semua orang pun bisa gitu, kecuali ada faktor genetik gitu. Itu lain cerita gitu. Tapi hampir 99% bisa ditiru gitu kan, cuma 1% dari genetik yang bisa ditiru, 1% dari kehokian yang tidak bisa ditiru gitu.
gitu kan. Kalau belajar sedikit-sedikit, karena kalau aku gak bisa itu memupuk terus kerendahan diri gitu kan, terus memuji itu bisa gitu kan, terus ntar aku bikin lagi di next video ini. Terus gitu mengkultuskan, menabi-nabikan orang yang sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Saking rendah dirinya, makanya gitu di negara tertentu gitu kan, kalau ada yang kepentingan selalu dipuja-puja begitu gitu. Itu karena rendah diri gitu. Sebenarnya ya udah gitu kan. Makanya banyak petinggi yang butuh seperti itu ya karena rendah diri aja gitu. Kalau nggak rendah diri ya ngapain gitu kan. Dan gampang kesinggung pun sebenarnya ya rendah diri juga gitu. Kalau aku sentimental kesinggung tuh sama orang yang petantang petenteng, nggak pernah mikirin kalau ada orang hidup seampas gitu. Lu selalu sentimental soal itu gitu. Lu gak ngehargain orang hidup bro gitu. Meski dia seberdosa apapun gitu, dia tetap manusia gitu. Gue sentimental gitu. Makanya pasti ku serang di tempat gitu yang kayak gitu tuh, tantang petendeng seperti itu. Nah gitu, sebenarnya gimana solusinya? Solusinya nggak ada, tergantung diri sendiri itu. Dan mungkin memang genetiknya sudah seperti itu. Tapi menurutku ya, untuk memberi rendah diri itu ketakutan yang sangat luar biasa. Karena manusia menjadi berani itu karena takut pada awalnya. Ibaratnya gini, mending mati karena gak berburu, atau mending mati karena berburu misalnya gitu kan. Kan ada pilihan tuh gitu kan, orang zaman dulu kalau gak ikut perang mati meninggal gitu, ikut perang pun meninggal gitu. Bedanya di sini gitu, kalau gak ikut perang meninggalnya akan dijadikan budak gitu, tapi kalau ikut perang meninggalnya ya karena kalah perang gitu kan. Lebih laki mana gitu. Pada awalnya pasti milih mending gak perang tapi jadi budak, hidup jadi budak gitu kan. Tapi lama-lama orang muak dan takut gitu. Di dalam ketakutan itu muncullah keberanian gitu, di dalam kerendahan diri, dan kerendahan dirinya pun bakal hilang di situ. Emang harus ditepok dulu gitu, sama realita gitu. Dan jadi seperti itu, semua masalah ya karena rendah diri menurutku gitu ya. Apapun itu gitu. Karena gimana ya, jarang orang nggak punya pendirian buat diri sendiri gitu. Tahu nilai dia sebagai manusia di hidup ini jarang. Kebanyakan orang mempertanyakan gitu, hidup untuk apa ya, nilai itu nggak ada prinsip, nggak ada tujuan sebelum meninggal, nggak ada apapun gitu. Tapi apakah harus? Nggak juga gitu. Wah panjang juga ya. Terus mana ya, santai lah ini ya. Tapi emang semuanya karena kayaknya aku bahas di next sih. Ini sekian segitu saja mungkin. Entah ini jelas atau nggak jelas ya, sekedar yaping sih. See you next time, bye.